lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Kristiani Katolik dimanapun Anda berada, senang sekali saya Sandy Teresia dapat berjumpa kembali dalam acara Pelita Kasih. Seperti biasa, di studio saat ini saya tidak sendiri. Telah hadir bersama kita di sini Pastor Paroki Santo Kristoforus Gorontalo yang kita sapa Bapak Pastor Roni Marcelino Singal PR. Selamat berjumpa Pastor. Gimana nih? Sehat terus ya Pastor ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Syukurlah. Pastor, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema Sekami Jadilah Pembawa Damai. Apa nih yang melatar belakangi sampai Pastor mengangkat tema ini untuk kita bahas? Oke, baik. Terima kasih Sandy. Kita ini kan ada di bulan Januari, di tahun yang baru. Betul sekali. 2024. Nah, biasanya ketika memasuki tahun yang baru, kita semua selalu mengatakan tahun baru, semangat yang baru. Ya. Jadi kalau kita analogikan juga tahun yang baru itu anggap juga sebagai sebuah kelahiran yang baru, ya. Dan kalau omongin soal kelahiran yang baru, biasanya tentu dimulai dengan usia anak-anak, atau masa kanak-kanak lah ya, untuk tahap perkembangan kehidupan seorang manusia. Nah, oleh karena itu pada acara Pelita Kasih yang pertama di tahun 2024 ini ya, di 2024 ini, saya memang mengangkat tema yang erat hubungannya dengan anak-anak, ya. Dan kita dalam gereja kita ada serikat yang namanya Sekami, ya toh. Nah makanya judulnya Sekami Jadilah Pembawa Damai. Ya, itu kira-kira latar belakang yang membuat kenapa saya memilih tema tentang anak-anak dan juga tentu remaja juga sebetulnya ya, bukan cuma. Kami itu kan berarti Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner ya. Ya gitu. Itu kira-kira yang melatar belakangi. Lalu tentu saja pasti akan muncul pertanyaan lanjut. Sekami itu apa dan sejarahnya itu bagaimana sampai munculnya gerakan atau serikat ini dalam gereja kita. Nah, oleh karena itu pada bagian awal Pelita Kasih kita kali ini ya baiklah saya akan memberikan cerita lah ya. Ini anak-anak kan dunia penuh cerita ya. Ya, saya siap mendengar. Bagaimana sebagai pembina sekami di paroki kita, Pak? Ya, betul. Kalau hari Minggu ketemu mereka, pasti pertemuan itu lebih banyak diisi dengan cerita kan? Ya. Sehingga menarik bagi mereka untuk tahan lebih lama, duduk. Oke, jadi gini. Serikat ini didirikan oleh Monsignor Charles Agusti Marie de Forbin Jansen ya. Dia lahir tanggal 3 November 1785 dan meninggal tahun 1844 di Perancis.
lahir dari sebuah keluarga bangsawan. Ya. Nah, Monsignor Charles adalah uskup keuskupan Nancy, ya, satu keuskupan di Perancis. Ya. Nah, beliau ini memiliki keprihatinan khusus terhadap anak-anak yang menderita, ya, yang haus akan kasih sayang dan pembinaan yang memadai. Ya, barangkali karena latar belakangnya keluarga bangsawan sehingga ya pasti dia tidak pernah mengalami ya Kesusahan, ya kemiskinan, kesusahan dan ya. masa kecil yang menderita. Ya pasti selalu dilayani. Betul. Jadi barangkali karena itu ketika dia melihat realitas lain bahwa ternyata banyak anak-anak yang menderita, terketuklah pintu hatinya. Lalu sebagai seorang gembala di Keuskupan Nancy, dia punya satu mimpi ya, untuk hidup sebagai seorang misionaris, ya, yang mempunyai semangat apostolik untuk menuntun anak-anak kepada Yesus. Maka beliau pun mulai mengembangkan karya misioner yang dikhususkan bagi anak-anak dengan berdevosi pada kanak-kanak Yesus. Nah, karena itu pada tanggal 19 Mei 1843 dalam sidang keuskupan secara resmi didirikan serikat ini dan diberi nama Serikat Kanak-kanak Suci. Oke. Motonya adalah anak menolong anak. Children helping children. Itu lebih populer barangkali ya. Children helping children. Nah, dengan semangat misioner yang diusung itu adalah 2D 2K, ya toh? Doa, derma, kurban, kesaksian. Pelindung kanak-kanak Yesus. Ya. Diambil dari situ. Itu, ya. Karena itu nanti dalam perkembangan oleh Paus Pius ke-12 pada tahun 1950 dia menetapkan bahwa perayaan ini dirayakan pada minggu pertama Januari. Pertama Januari. Meskipun jauh sebelum itu tanggal 3 Mei 1922 Paus Pius ke-11, yang tadi 12, ini 11, mundur lagi. mengesahkannya sebagai Serikat Kepausan Anak-anak Misioner. Jadi tentu diberi nama resmi dulu, baru perayaannya secara liturgis nanti beberapa puluh tahun kemudian, ya tepatnya tahun 1950 ya, dirayakan pada minggu pertama Januari yang bertepatan dengan Hari Raya Penampakan. Epifani ya. Epifani. Karena itu sebentar dalam sesi selanjutnya perayaan ini tentu akan dihubungkan dengan Epifani itu sendiri, dan setiap tahun Bapak Suci membawakan sebuah khotbah yang ditujukan atau dibawakan dalam konteks Hari Raya Penampakan ini, yang juga menjadi hari Minggu Misioner, ya, anak dan remaja misioner sedunia. Oke. Nah, apa nilai-nilai yang hendak dicapai oleh Monsignor Charles ketika dia mendirikan serikat ini? Ya. Jadi pertama itu kepekaan hati untuk misi sejagat. Ya. Jadi Monsignor Charles memiliki kepekaan hati terhadap anak-anak di seluruh dunia. Beliau adalah gembala pencinta anak-anak yang melarat. Sejak pendidikan dasar di seminari, beliau sudah menaruh cinta terhadap anak-anak dan memperkenalkan Yesus kepada mereka. Ya, karya misi memerlukan seorang yang peka akan kebutuhan sesamanya, hati yang terbuka untuk semua orang. Nah, itu yang pertama yang menjadi nilai-nilai misioner Serikat Kepausan Anak dan Remaja ini. Lalu yang kedua, nilai misionernya yaitu penghargaan terhadap hak dan martabat anak. Jadi pertama kepekaan hati, yang kedua penghargaan terhadap hak dan martabat anak. Ya. Monsignor Charles merasa turut bertanggung jawab atas penderitaan anak-anak di dunia. Ya. Beliau memperjuangkan hak anak-anak untuk memperoleh cinta, perhatian, dan pendidikan. Ya.
selayaknya sebagai citra Allah. Ya. Beliau menghargai potensi karunia yang ada pada anak-anak untuk menolong mereka yang tidak beruntung terutama. Ya. Karya misi membutuhkan seorang yang sungguh menghargai martabat manusia dan bagaimana memberdayakan ya potensi yang ada pada mereka. Ya. Lalu nilai yang ketiga itu sikap solider atau kesetia kawanan ya. Nah, Monsignor Charles ingin untuk menaburkan benih iman dan kasih akan Tuhan dalam diri anak-anak. Nilai-nilai universal seperti misalnya cinta, kasih, kesetia kawanan, doa dan kurban harus sudah ditanamkan dalam diri anak-anak sejak usia dini. Ya, gitu. Nah, dalam konteks ini maka selalu dikatakan bahwa keluarga lah ya yang menjadi titik awal atau seminari pertama sering disebut. Bagaimana anak itu menerima ya pembinaan ya baik perkembangan fisiknya maupun tentu kerohaniannya. Imannya. Nah, karena itu kalau ada permintaan untuk penerimaan sakramen pembaptisan anak-anak ya harus melewati dulu yang namanya kursus ya persiapan lah, kursus singkat ya katekese tentang baptisan itu sendiri yang isinya salah satunya tentang bagaimana sebagai orang tua bersama wali baptis. Jadi katekesenya untuk orang tua sama wali baptis ya. Menanamkan nilai-nilai yang seperti dikatakan tadi ya. Ini universal seperti cinta, kesetia kawanan, doa dan kurban. Nah, bagaimana itu diajarkan sejak dini kepada anak-anak. Ya, tuh. Nah, semangat ini tertera dalam moto Serikat Kanak-kanak Suci ya, Children Helping Children. Ya. Anak-anak belajar menjadi sahabat Yesus dan bersahabat dengan semua anak lain di dunia. Karya misi membutuhkan seorang yang bersikap solider dan berbela rasa dengan sesama yang menderita. Nah, itu sejarah singkat ya, sejarah singkat tentang serikat kepausan, serikat misioner kepausan tentang anak dan remaja misioner. Oke. Nah, dalam konteks Indonesia gerakan ini sebetulnya nanti mulai berkembang di sekitar tahun 1970-an. Ya. Mulanya bernama Sekar. Sekar ya. Sekar itu singkatan apa nih Pak? Serikat Kepausan Anak dan Remaja. Misionernya belum nambah ya? Belum. Belum. Tetapi sejak ada Lokakarya Nasional Karya Kepausan di Denpasar pada tahun 1996, mereka yang mengikuti Lokakarya tersebut sepakat untuk mengubah nama dari Sekar menjadi Sekami. Nah, jadi ditambahkan kata misioner. Alasannya karena agar anak-anak dan remaja lebih menyadari peran dan perutusan misioner dari dirinya. Jadi bukan sekedar serikat atau tempat berkumpulnya anak-anak dan remaja, tapi serikat ada tujuannya ya. Dalam konteks misioner. Betul, baik Pastor ya. Sebentar lagi, kita lanjutkan sebentar lagi Pastor ya. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita dengan Pastor Roni setelah pariwara berikut ini. Tetap di Pelita Kasih.
cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Rencanamu, oh, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kembali lagi bersama kami dalam Pelita Kasih dengan tema Sekami Jadilah Pembawa Damai. Baik Pak Pastor, bisa lanjutkan kembali pembahasan. Oke, jadi tadi kan sudah dalam konteks Indonesia ya. Iya. Dari sekar ke Sekar sekami. jadi sekami. Ya. Nah, lalu ada tujuan kenapa dimasukkan Ya. unsur misionernya ya. Nah, tujuan dari sekami itu apa ya? Kan mesti tahu juga, no? Jadi pertama itu membangun hubungan pribadi penuh persahabatan dengan Yesus dan dengan sesama sahabat lainnya. Ya. Kedua, membangun kesadaran misioner dalam hati dan budi anak dan remaja. Itu, ya. Tiga, membangun persekutuan misioner di kalangan anak dan remaja. Keempat, membangun kerjasama misioner sejak dini di kalangan anak dan remaja. Gitu. Kelima, membangun kepedulian misioner anak lewat doa dan derma. Dan keenam, mempersiapkan kader misioner dari kalangan anak. Nah, ini contoh paling jelas untuk poin nomor 6 ini, mempersiapkan kader misioner menjadi Rasul Rosario misalnya. Oh iya, Ya betul toh, kalau sekali. ada bulan Anak-anak Rosario, itu, ya. baru yang memimpin kan anak-anak. Anak-anak yang memimpin. Itu sebenarnya adalah contoh nyata bagaimana kita mulai memberikan kepercayaan kepada mereka untuk
menjadi pemimpin. Iya, kadang-kadang memang anak-anak itu bukannya kurang dihargai, tapi kadang mereka mungkin menganggap anak-anak mungkin belum bisa. Tapi ini berarti bagus bisa menuntun mereka bisa lebih percaya diri ya Iya. untuk pemimpin, betul. Atau seperti yang kita praktekkan kan di gereja pada waktu misa minggu anak dan remaja itu kan yang Oh menjadi ya, mereka petugasnya petugas anak-anak. betul. Iya, iya. Waktu Jadi dari pembawa lektornya, anak-anak, mazmurnya juga, betul sekali. Nah, itu apa namanya sudah mulai diberikan kepercayaan sekaligus melatih juga bagi Ya. mereka sejak masih anak-anak untuk tampil, Betul, nggak tampil malu. melayani. Betul. Nah, dengan melayani ya semangat misioner sudah mulai mereka praktekkan, Ya, ya. gitu, supaya tidak sia-sia menjadi anak-anak sekami gitu. Baru tentu selain tujuan maka ada sasaran yang hendak dicapai. Pertama mereka diharapkan rela dan sedia membagikan imannya akan Yesus. Sebab anak juga mengambil bagian dalam perutusan gereja. Anak adalah misionaris, garam, terang dan cahaya dunia. Anak bukan hanya objek tapi juga subjek. Dalam hal ini subjek misi bersama dengan orang lain, sesama anggota gereja. Sasaran juga yang nak dicapai adalah bagaimana mereka rela dan sedia membagikan miliknya yang kendati sedikit, ya, dibagikan bagi anak-anak lain. Ya. Nah, lewat poin nomor 2 ini hendak disasar adalah perbuatan nyata adalah ungkapan konkret iman dan doa serta tanggung jawab misionernya. Baru yang berikut, kesadaran misioner menghasilkan kerelaan untuk berbagi secara nyata dalam hal materi, dalam hal ini tentu derma ya. Lebih gembira karena memberi dan bukan karena menerima. Lalu yang berikut, kerelaan berbagi dinyatakan juga dengan saling menerima teman, budaya, agama, bakat, talenta dan lain-lain. Iya. Jadi kalau lihat pertama tadi tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Sangat bagus ya, sangat sebenarnya, bagus ya. Kita tinggal memang bagaimana mengimplementasikan itu dalam pendampingan kepada mereka. Karena itu memang di setiap paroki memang digalakkan atau dianjurkan memang untuk sekami ini dibuatkan satu pertemuan ya. Kalau di paroki kita ini ya setiap hari Minggu pagi ya. Iya, hari Minggu. Ya tentu sebagai pembina, salah seorang pembina sekami yang ada di paroki kita ya, baiklah kalau tetap mengingat ya bahwa ada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai ketika kita ketemu dengan mereka. Berkumpul bersama ya, jadi bukan cuma sekedar ngumpul ya, jadi menanamkan juga nilai-nilai ke mereka bagaimana berbagi seperti itu Pastor ya. Berbagi, lalu menjalin tentu kedekatan personal juga dengan mereka. Yang biasanya kurang suka bergaul, jadi punya banyak teman. Iya, makanya juga rata-rata pembina sekami itu kan datang dari kalangan ibu-ibu, supaya ada sentuhan kelembutan seorang ibu yang mulai kita tanamkan, bukan saja berasal dari ibu mereka, tapi juga dari pembina sekami mereka. Ya saya juga meskipun biasanya tidak langsung hadir dalam pertemuan dimaksud karena bertepatan dengan perayaan Ekaristi. Ya. Tapi biasanya kalau sudah mau keluar selesai misa kan ya kita saling ya mereka say suka hello bye-bye dengan mereka meskipun sebenarnya masih ada lagu penutup. Mereka ya betul-betul. Mungkin mereka juga gembira kayaknya ya, Pastor. Mereka suka untuk menyapa gembalanya ya tentu juga sebagai seorang gembala saya membalas ya. Respon juga dengan senyum sambil juga melambaikan tangan bahwa mereka juga lebih semangat mereka begitu Pastor begitu lebih semangat mereka. Kita juga menampilkan wajah seorang gembala ya, seperti Yesus kan yang digambarkan memeluk seekor domba ya kan itu melambangkan bagaimana kasihnya yang tidak berkesudahan ya. Bahkan dalam konteks anak-anak dalam beberapa perikop Injil kan sangat terlihat betapa kasihnya seorang Tuhan Yesus kepada anak-anak kan. Ketika anak-anak datang, murid-murid mencoba untuk mengusir karena ya
dalam pikiran murid-murid, anak-anak ini adalah tukang ganggu, Ya, berisik. tukang bikin keributan dan berisik, tidak bisa tenang. Iya. Nah, ketika Yesus dalam pelayanan, tentu para murid berpikir, ini kalau sudah ada anak ini kacau ini, kacau ini. Tuhan Yesus tidak bisa konsentrasi. Tuh. Tapi justru Biarkanlah anak-anak itu datang Yesus kepada justru aku. memarahi, menegur murid-muridnya dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepada aku karena justru mereka lah yang empunya kerajaan. Kerajaan surga. Itu bagaimana Yesus juga bukan saja memberi waktu untuk orang-orang dewasa ya, Iya. lewat pelayanannya, sentuhannya kepada yang sakit, bagaimana dia menjamah orang-orang yang membutuhkan pertolongan, tapi juga pada anak-anak. Kan dia memberkati mereka, memeluk mereka sebagai tanda kasih. Nah, itu tentang asal usul sejarah, lalu tiba pada konteks Indonesia bahwa ada gerakan Sekami ya, subjeknya adalah anak-anak dan remaja. Ya memang ada ya semacam persyaratan lah ya, siapa kira-kira yang bisa masuk dalam serikat Sekami ini atau itu, kelompok ya. atau Sekami ini ya. Dari umur berapa gitu dimulai Pas? Ya tidak ada patokan yang pasti ya soal berapa umur minimal. Tapi, Dan maksimalnya? Maksimalnya ada yang bilang 14 tahun ya, kalau SMP lah ya. SMP bisa ya. Tapi bukan sekedar itu saja ya, diharapkan agar yang menjadi bagian dari Sekami ini betul-betul juga anak yang memang suka untuk terlibat. Ya. Nah karena itu bagaimana mengajak mereka terlibat ya itu juga menjadi pekerjaan kita ya. Gitu. Oke, itu tentang sejarah dan asal usul serta bagaimana itu tujuan dibentuknya Sekami itu ya. dan dipraktikkan di Indonesia. Lah, kan tadi saya bilang bahwa perayaan ini ya Minggu Anak dan Remaja ini selalu dirayakan pada hari raya Penampakan. Iya betul. Nah, dan setiap momen-momen khusus seperti ini Bapak Suci ya. selalu menyapa lewat homilinya. Nah, dan tahun ini homili yang disampaikan oleh Sri Paus berkenaan dengan perayaan Penampakan ini yang berhubungan tentu dengan orang Majus ya kalau penampakannya. Beliau memberikan khotbah tentang 3 hal. Ya. Bagaimana para Majus itu menaikkan pandangan ke langit, bagaimana mereka menginjakkan kaki di bumi, dan bagaimana hati mereka tertunduk dalam penyembahan. Nah, jadi ada 3 hal ya. Menaikkan pandangan ke langit, menginjakkan kaki di bumi, dan menunduk. Dan mereka tertunduk dalam penyembahan. Dalam penyembahan. Gitu. Nah, 3 hal ini yang direfleksikan oleh Bapak Suci dalam homilinya. Nah, yang pertama, mereka menaikkan pandangan ke langit. Bapak Suci menulis begini, para Majus dipenuhi dengan kerinduan akan hal yang tak terbatas, sehingga mereka menatap bintang-bintang di langit. Mereka tidak melewatkan hidup mereka dengan hanya menatap kaki mereka, mementingkan diri sendiri, terkekang oleh cakrawala duniawi, berjalan lamban dalam kepasrahan atau ratapan. Mereka mengangkat kepala tinggi-tinggi dan menantikan terang yang dapat menerangi makna kehidupan mereka. Keselamatan yang datang dari tempat yang tinggi. Mereka kemudian melihat sebuah bintang yang lebih terang dari bintang lainnya yang membuat mereka terpesona dan membuat mereka memulai perjalanan. Di sini kita melihat kunci untuk menemukan makna kehidupan kita yang sebenarnya. Ya. Perjalanan itu memang diawali dengan sesuatu yang berhubungan dengan di atas kan. Sebagai seorang ahli perbintangan ya, ahli nujum. Ya. Mereka tentu paham tentang ilmu perbintangan gitu ilmu perbintangan atau hal-hal yang terjadi di langit sana ya. Bukan saja soal posisi bintang, tingkat keterangannya. Nah, ternyata itu punya makna dan karena keahlian mereka ini,
maka dimulailah perjalanan mereka gitu. Cari bintang timur itu ya. Cari ya. Nah, di sini Paulus memberikan satu penerapan untuk kita bahwa jika kita juga sebagai manusia tetap tertutup dalam batasan sempit hal-hal duniawi, jika kita tercampakkan, kepala tertunduk, tersandra oleh kegagalan atau penyesalan, maka hidup kita perlahan-lahan justru akan kehilangan cahayanya. Gitu Paulus bilang. Nah, sementara para Majus yang sebenarnya masih merupakan orang asing dan belum pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus, mengajarkan kita untuk menatap ke tempat tinggi, melayangkan mata ke langit, ke gunung-gunung yang darinya pertolongan kita akan datang. Karena pertolongan kita berasal dari Tuhan. Ini ada dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Nah, dalam refleksi khotbah ini, Paulus juga mengajak kita untuk menaikkan pandangan kita ke langit. Kita perlu mengangkat penglihatan kita ke tempat tinggi agar dapat melihat kenyataan dari tempat tinggi. Kita membutuhkan hal ini dalam perjalanan hidup kita. Kita perlu membiarkan diri kita berjalan dalam persahabatan dengan Tuhan. Kita membutuhkan kasih-Nya untuk menopang kita dan cahaya sabdanya untuk membimbing kita seperti bintang di malam hari. Kita perlu memulai perjalanan ini sehingga iman kita tidak hanya sekedar kumpulan ibadah keagamaan atau sekedar penampilan lahiriah, namun menjadi api yang menyala-nyala di dalam diri kita, menjadikan kita pencari wajah Tuhan yang penuh dengan gairah dan saksi-saksi Injilnya. Nah, kita membutuhkan hal ini di dalam gereja. Ya. Kita dipanggil untuk menempatkan kembali Allah sebagai pusat kehidupan kita. Nah, itu yang pertama ya. Bagaimana refleksi seorang Paus Fransiskus tentang perjalanan orang Majus dalam hari raya penampakan ini, melihat ke atas. Tetapi Paulus bilang bahwa mereka tidak hanya memandang bintang-bintang saja, tetapi mereka juga memiliki kaki untuk melakukan perjalanan. Nah, itu baru yang pertama berarti. Nah, ini yang kedua ini. Oke, sebentar kita lanjutkan sebentar lagi yang kedua. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, kita akan melanjutkan kembali perbincangan tentang tema kita, Sekami Jadilah Pembawa Damai, setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Pelita Kasih. Gelisah di hatimu bila kelam kabut tak menentu hidupmu. Ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Cobaan menggodai
Yesus takkan pernah jauh darimu, Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu, Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Pelita Kasih. Bapak Pastor, tadi baru yang pertama, selanjutnya bagaimana Pastor? Oke, jadi mereka itu bukan saja nengok Hanya ke menatap ke atas, atas, ya, tapi betul. juga membumi ya. Ya, membumi. menginjakkan kaki di bumi. Ya, karena justru lewat perjalanan mereka yang menggunakan kaki atau juga mungkin alat. Mereka mencari di mana. Itu mereka membuat dan mengadakan perjalanan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, Paus juga mengajak kita untuk terus melangkahkan kaki kita ya, di muka bumi ini. Bahwa karunia iman diberikan kepada kita bukan hanya untuk terus memandang ke langit, seperti dalam kisah para rasul waktu sebelum Yesus diangkat ke surga kan, mereka memandang terus saja ke langit saking terpesonanya kan, tetapi waktu itu kan jangan hanya kalian memandang ke langit, tapi kembalilah melanjutkan karya misi dari Tuhan Yesus waktu itu. Namun untuk melakukan perjalanan di sepanjang hidup kita sebagai saksi Injil, terang yang menerangi hidup kita diberikan kepada kita ya, untuk membuat kita melanjutkan ya, lewat tugas dan perutusan kita ya. Nah, oleh karena itu Paus mengajak kepada kita untuk belajar dari perjalanan orang-orang Majus ini untuk menjadi rasul-rasul masa kini, ya termasuk juga tentu anak-anak ya. Tadi sudah dicontohkan bagaimana mengajak mereka untuk melakukan perjalanan kehidupan mereka ini sebagai rasul-rasul kecil.
rasul-rasul cilik. Dan yang terakhir ya, bagaimana orang Majus ini tunduk dalam penyembahan. Ya. Mereka mengamati bintang di langit, mereka mengadakan perjalanan, tetapi mereka juga membawa sesuatu untuk dipersembahkan ya kepada bayi Yesus, kepada Tuhan. Mereka datang ke Bethlehem dan ketika mereka melihat anak itu, mereka sujud menyembah Dia. Ya, Matius 2 ayat 11 ya. Dan mempersembahkan emas, dupa dan mur. Ya. Dengan emas mereka menyatakan bahwa ia adalah seorang raja. Dengan mur mau mengatakan bahwa ia ditakdirkan untuk meninggal, untuk wafat. Dan dengan dupa mau menyatakan bahwa ia adalah Allah. Gitu. Nah, dengan begitu juga kita mengajarkan juga kepada anak-anak kita ya. bagaimana memberikan yang terbaik untuk kanak-kanak Yesus. Ya, karena itu motonya tuh 2D, 2K. Doa, derma, kurban, kesaksian. Dan kesaksian. Ya kira-kira itu yang diangkat oleh Sri Paus dalam homilinya berkenaan dengan Hari Raya Penampakan, sekaligus juga pesannya kepada anak-anak misioner seluruh dunia untuk tahun ini ya. Bagaimana dia mengajak agar anak-anak menjadi duta-duta damai ya. Terlebih dalam konteks dunia ini yang ya di beberapa tempat kan masih dilanda konflik. Betul sekali. Dan korban kebanyakan anak-anak. Yang akhirnya kebanyakan seperti yang sekarang kan lagi terjadi di Timur Tengah ya, antara Hamas dan Israel. Korban anak-anak sudah di atas 10.000 yang meninggal. Padahal mereka kasihan. Tidak tahu apa-apa sebenarnya. Tapi menjadi korban. Nah, tentu kepada mereka juga kita berdoa ya untuk keselamatan jiwa dari anak-anak yang tidak bersalah itu, yang akhirnya menjadi korban kekerasan, korban konflik. Ya. Teringat ketika juga Herodes yang membunuh anak-anak untuk mencari bayi Yesus ya. Yang berumur 2 tahun ke bawah kan, mereka juga jadi korban ya kebengisan dari seorang Herodes waktu itu. Betul sekali. Nah, oleh karena itu kenapa dipilih lagi, ditawarkan lagi soal tema damai untuk anak-anak, agar supaya memang betul-betul kepada mereka sejak usia masih dini mereka kita sudah kasih sayang, wariskan wariskan bahwa yang namanya damai itu mempunyai efek positif yang luar biasa. Baik untuk dirinya maupun untuk anak-anak yang lain, ataupun juga ketika dia beranjak dewasa, dia akan merasa bahwa hati yang dipenuhi dengan kedamaian adalah sangat-sangat memberikan satu unsur positif di dalam diri sendiri gitu. Nah, oleh karena itu tema tentang anak sekami menjadi pembawa damai digulirkanlah pada awal tahun ini dengan maksud agar juga boleh melebar ya kepada yang lain juga, termasuk kepada orang tuanya atau kepada orang-orang dewasa, bahwa ya menjadi pembawa damai juga bukan cuma tugas dari orang dewasa, dari anak-anak, tapi juga kita semua ya kan. Nah, jadi bisa mungkin Pastor simpulkan tentang tema kita pada kesempatan kali ini? Ya, jadi lewat tema tentang anak-anak sekami menjadi pembawa damai, kita mengharapkan agar lewat dukungan, support, pembinaan yang kita berikan, baik sebagai orang tua atau pembinanya di gereja atau sebagai guru-guru di sekolahnya, tak henti-hentinya kita menanamkan dalam diri mereka itu nilai-nilai kemanusiaan yang sudah disentil tadi ya, soal cinta, kemanusiaan, kasih sayang, kepedulian,
Dan itu semua saya kira hanya bisa tercapai kalau hati itu dipenuhi dengan kedamaian. Ya, atau kalau hati dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, emosi, agak susah ya. Kita omongin soal cinta, kasih sayang, dan persaudaraan. Paling yang terjadi adalah permusuhan, percekcokan, kebencian. Tapi kalau memang dari awal hati anak-anak itu memang sudah dipenuhi dengan kedamaian, maka saya kira itu menjadi justru fondasi untuk mereka mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan yang lain. Saya kira itu barangkali. Baik Pastor, kira-kira bisa Pastor menutup acara kita dengan doa? Oke. Mari kita berdoa di nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk anak-anak yang Kau anugerahkan kepada kami semua, baik kepada orang tuanya, kepada gereja, kepada bangsa dan negara. Mereka Kau percayakan kepada kami semua untuk didampingi, dididik dan diberikan pendidikan, baik pendidikan jasmani maupun pendidikan kerohanian, untuk membuat mereka bisa bertumbuh dan berkembang dalam keseimbangan yang harmonis antara jasmani dan pertumbuhan imannya. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon dampingilah anak-anak kami dimanapun mereka berada, teristimewa anak-anak yang mengalami penderitaan, yang mengalami kesusahan. Kiranya Tuhan menguatkan mereka semua, memberikan peneguhan iman agar mereka mampu untuk melalui masa-masa sulit yang mereka alami ini. Dan kepada anak-anak yang lain, kiranya Engkau selalu juga mau untuk memberikan kepada mereka rasa damai dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti cinta, perhatian, kasih sayang, agar sejak masih kecil mereka sudah menyadari bahwa inilah hal-hal yang bagus yang dapat untuk dikembangkan dan dibagikan baik kepada teman-teman anak-anak maupun kepada siapapun yang mereka jumpai dalam kehidupan mereka. Ini doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Pastor, terima kasih banyak atas penjelasan Pastor tentang sekami jadilah pembawa damai. Jadi anak-anak itu kalau tumbuh dengan cinta kasih, mereka bisa jadi pembawa damai dan kasih sayang bagi sesama ya. Baik Pastor, kita akan menutup acara ini. Saya Sandy Teresya berserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas segala atensinya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan bagai minyak yang harum. Alangkah bahagia